selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini masih tetap semangat kan? Tetap sehat. Nah, ibu juga masih tetap sehat. Ibu senang kita masih bisa bertemu kembali belajar daring online pada pertemuan kita yang ke-7. Ya, ibu harapkan semua tetap semangat belajar, serius, dan jangan lupa pindahkan materi kita ke dalam buku catatan. Oke, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak ibu, kita kembali belajar biologi. Materi kita hari ini yaitu tentang materi genetik. Nah, dalam materi genetik ini kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan kromosom, gen, DNA, dan RNA. Nah, materi genetik merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Biasanya, materi genetik juga disebut sebagai asam nukleat atau faktor hereditas. Pada makhluk hidup, materi genetik terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. Akan diturunkan melalui proses reproduksi. Nah, teori pewarisan sifat atau hukum hereditas pertama kali itu dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel. Makanya Gregor Johann Mendel ini dikenal sebagai bapak hereditas. Nah, Mendel berpendapat bahwa sifat-sifat dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui faktor tertentu. Pendapat Mendel baru dilihat kembali pada tahun 1900 oleh Hugo de Vries, kebangsaan Belanda, dan Erich von Schirmark, kebangsaan Austria, yang melakukan analisis secara mendalam. Nah, analisis kimia yang dari sel menunjukkan bahwa di dalam sel terdapat senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdapat di dalam nukleoplasma. Nah, nukleoplasma adalah substansi cair yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nah, nukleoplasma mengandung bermacam-macam bahan kimia seperti larutan fosfat, gula ribosa, protein, nukleotida, asam nukleat, dan garam-garam mineral. Selain zat-zat tersebut, bahan dasar nukleus adalah protein yang khas yang disebut protein inti atau nukleoprotein. Nah, nukleoprotein ini dibangun oleh senyawa protein dan asam nukleat. Dan beberapa macam asam nukleat yang ada hubungannya dengan hereditas ada dua, yaitu DNA, asam deoksiribonukleat, dan yang kedua RNA, asam ribonukleat. Nah, kita akan membahas keduanya DNA dan RNA. Hari ini kita hanya membahas DNA, ya. Nah, perhatikan DNA. DNA itu kepanjangan dari asam deoksiribonukleat. Nah, DNA dan RNA ini ditemukan oleh Friedrich Miescher pada tahun 1869 yang menyelidiki susunan kimia di dalam nukleus. Nah, DNA atau asam deoksiribonukleat terbentuk dari 3 macam molekul. Yang pertama, gula pentosa. Dari namanya saja kamu harus ingat gulanya deoksiribosa. Ya. Nah, yang kedua, fosfat atau PO4. Yang ketiga, basa nitrogen. Nah, ini perlu kamu perhatikan, nak. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin. Nah, pada DNA, purinnya adalah guanin dan adenin. Pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Tetapi di dalam tangga double helix nanti, guanin berpasangan dengan sitosin. Adenin berpasangan dengan timin. Nah, kita masuki ke struktur DNA.
DNA adalah suatu molekul besar kompleks yang terdiri dari dua pita yang panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri dari, nah jadi perhatikan, satu nukleotida terdiri dari gula pentosa deoksiribosa atau gula pentosa beratom 5C yang kehilangan satu atom oksigen. Dua gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa. Yang ketiga, basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula pentosa. Jadi satu nukleotida itu terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, kamu perhatikan basa nitrogen tadi dalam struktur DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Itu harus diingat ya nak ya. Nah, kita masuk ke sifat-sifat DNA. Nah, sifat DNA yang pertama, jumlah DNA tetap pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid dan mitokondria berbentuk sirkuler. Nah, fungsi DNA. Fungsi DNA membawa informasi genetik dari orang tua kepada anaknya. Ya. Memiliki peran dalam pewarisan sifat. Nah, ingat nak, pewarisan sifat. Nah, sifat apa yang diwariskan? Sifat genetik. Misalnya hidung mancung, rambut keriting, rambut lurus, ya. Nah, lalu yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Mensintesis molekul kimia lain dan menduplikasikan diri atau bereplikasi. Nah, perhatikan gambar Ibu. Ini ada komponen penyusun DNA. Tadi kan penyusun DNA terdiri dari gula. Gulanya apa? Gula deoksiribosa. Lalu ada fosfat. Ya. Ada fosfat. Nah, yang ketiga ada basa nitrogen. Itu yang hijau ya, Nak ya. Nah, oke. Nah, perhatikan itu gambarnya. Tadi gulanya ada 5C, atom C, dan fosfatnya ada mengandung 3 atom C. Ya. Nah, perhatikan. Sekarang kita akan memasuki replikasi DNA. Nah, replikasi DNA adalah kemampuan DNA untuk membentuk atau mensintesis DNA sendiri. Nah, DNA hasil replikasi akan diwariskan pada sel anakan pada proses pembelahan sel. Sehingga dua sel anakan yang dihasilkan memiliki informasi genetik yang sama. Oke, nah replikasi DNA ini ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis atau 3 hipotesis. Apa itu? Yang pertama konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Ini kita bahas satu persatu ya. Lihat, perhatikan keterangannya. Nah, ini gambar 3 jenis replikasi DNA. Kamu perhatikan itu gambar yang pertama itu adalah gambar konservatif. Nah, perhatikan gambar konservatif. Lihat di situ 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah. Lihat itu kan ada yang kuning. Ya nak. 2 rantai DNA yang lama tetap tidak berubah.
berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA yang baru. Nah, replikasi ini mempertahankan molekul dari DNA lama dan membuat DNA baru. Nah, jadi kamu perhatikan gambarnya, DNA lama ya menjadi cetakan untuk DNA yang baru. Jadi dia langsung dari perubahan dari DNA lama menjadi DNA baru. Nah, gambar yang kedua yaitu dispersif. Perhatikan ya nak, gambarnya yang kedua. Nah, kalau dispersif ini beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Nah, oleh karena itu hasil akhirnya diperoleh rantai DNA lama dan baru tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Nah, jadi replikasi DNA ini menghasilkan dua molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling pada setiap untai. Nah, kamu perhatikan gambarnya itu. Ya, jadi DNA yang lama itu berputus-putus. Terputus-putus dia. Nah, muncul DNA yang baru, putus-putus lagi. Jadi antara DNA lama dengan DNA baru terjadi hubungan putus-putus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu semi konservatif. Nah, kalau semi konservatif, kamu perhatikan gambarnya, dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya dihasilkan dua rantai DNA baru yang masing-masing mengandung satu rantai cetakan molekul DNA lama dan satu rantai baru hasil sintesis. Nah, lihat gambarnya di situ, nak. Kan DNA lama itu kan dua tuh. Lalu mereka berpisah satu-satu. Nah, pisahannya itu satu-satu tadi bertemu dengan DNA yang baru hasil replikasi sintesis. Nah, jadi dia menyatu DNA lama menyatu dengan DNA yang baru tapi nggak putus-putus satu-satu gitu. Beda dengan dispersif tadi kan. Kalau dispersif tadi dia putus-putus. Jadi kamu perhatikan gambarnya. Nanti kamu buat di catatanmu itu bedakan warnanya. Ya, 3 jenis replikasi DNA berbeda warnanya. Ya. Ini keterangannya yang Ibu jelaskan tadi. Silakan kamu catat. Oke? Nah, sekarang ini ada beberapa enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA. Yang pertama yaitu enzim helikase. Nah, apa fungsi enzim helikase di sini? Untuk mempermudah membuka untai ganda DNA menjadi 2 buah untai tunggal. Yang kedua, enzim polimerase yang berfungsi untuk menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. Nah, yang ketiga, ligase. Nah, untuk mengingat ligase ini, kamu harus ingat ada namanya dalam otot kita itu ligamen yang menyambungkan antara otot lengan atas dengan bahu. Nah, di sini ligase ini berfungsi untuk menyambungkan bagian-bagian untai tunggal DNA yang baru terbentuk. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita, nak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, perhatikan video Ibu berikut ini, yaitu tentang 3 jenis replikasi DNA. Nah, kamu perhatikan baik-baik videonya. Semoga dengan melihat video ini, kamu lebih mengerti dan lebih gampang untuk mengingat materi kita hari ini. Cells like these prokaryotic E. coli cells
replicate themselves quickly and efficiently. Part of the process of asexual reproduction is the ability of cells to make identical copies of their DNA before cell division occurs. Prokaryotic cells that reproduce by binary fission rely on the fast, accurate process of DNA replication to ensure future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and accuracy of replication. Double-stranded DNA is a polymer of two strands of nucleotides which are hydrogen bonded to each other to form a double helix. Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of 4 nitrogenous bases. The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. Cytosine forms 3 hydrogen bonds with guanine, and thymine forms 2 hydrogen bonds with adenine. This is referred to as complementary base pairing. The double helix will have one strand oriented in a 5' to 3' direction relative to the hydroxyl group of the deoxyribose sugar, and the other strand oriented in a 3' to 5' direction. This shows the anti-parallel nature of the DNA strands. The complementary base pairing in the structure of DNA allows replication to be executed in a semi-conservative manner. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. Replication begins with double-stranded DNA being separated, and each original strand, called a parent strand, is used as a template for the complementary base pairing of nucleotides to make 2 new molecules. DNA replication occurs in the 5' to 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end of the newly forming strand. DNA replication will begin at a specific area of the molecule called the origin of replication. The origin of replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions. DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable, DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' to 5' oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' to 3', called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' end of the lagging strand. DNA polymerase III then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated.
DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA nucleotides. And DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, two identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar tentang RNA. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita tetap sehat-sehat.